Namun di sini tidak ada satupun member dari Momoland yang menundukkan kepala mereka terhadap BTS. Belum bayar yang 10 juta won. Kalau mau keluar harus bayar miliar won. Aduh. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, yang lagi lemes, yang lagi galau, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai konspirasi sisi kelam dari Momoland. Karena seperti yang kalian tahu bahwa banyak sekali sisi kelam yang ada di Momoland. Sebelum kita bahas tentang hal itu, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Momoland adalah girl group MLD yang debut tanggal 10 November 2016. Pada awalnya, grup ini sih terdiri dari 7 orang member. Mereka adalah Yebin, Chae, Nayeon, Yeonwoo, Chui, Ahin, dan juga Nancy. Lalu pada tanggal 28 Maret 2017, Daisy dan TH kemudian bergabung. Dan untuk informasi saja, formasi Momoland itu dipilih setelah membernya mengikuti program Survival Mnet yang bernama Finding Momoland. Dan untuk Momoland sendiri itu telah merilis banyak sekali single-single yang bagus, tapi sayangnya kesuksesan dari single tersebut tidak terlalu baik gitu. Hingga pada akhirnya mereka ini pun ngerilis album namanya adalah Great ya. Jadi dalam album Great itu ada salah satu single mereka yang benar-benar meledak, sama seperti judulnya yang Boom Boom Namori Kasih Boom Boom. Intinya lagu ini tuh benar-benar sukses besar dan juga viral banget, gak cuma di Korea Selatan saja. Tapi kesuksesan dan juga keviralan dari lagu ini sampai ke seluruh dunia, terutama di Indonesia. Gila, ini lagunya bener-bener viral banget sih. Yang non K-popers saja itu pasti udah pada tahu lagu dari Momoland yang Boom Boom ini. Yang nggak ngefans atau yang nggak ngestanin Momoland aja itu pasti sangat suka banget dengan lagu yang Boom Boom ini, karena lagunya juga bagus. Pada awalnya ya aku nih kayak, apaan sih orang pada suka sama Boom Boom, asiknya di mana sih? Soalnya aku belum denger ya guys. Habis itu aku denger lah nih sekali, ya ampun langsung nyantol, belum aja selesai ya lagunya ya, aku udah langsung kayak Boom Boom, pengen ikutan juga yang Boom Boom. Soalnya asik banget kelihatannya. Dan dikarenakan lagu ini Momoland berhasil meraih kepopularitas mereka, dan juga lagu dari Boom Boom itu berhasil merajai chart music. Dan gak hanya itu saja, dengan lagu Boom Boom ini Momoland itu berhasil mendapatkan trofi penghargaan di berbagai acara musik. Wow, hebat banget ya. Dan coba kalian cek YouTube kalian, searching Momoland Boom Boom, dan lihat viewersnya berapa. Udah 500 jutaan. Ini menjadi musik video Momoland yang paling banyak ditonton. Dan ini juga menjadi salah satu musik video K-pop yang paling banyak ditonton juga. Wah, cencat hebat ya guys. Dan meskipun waktu itu mereka ini tergolong sebagai pendatang baru, Momoland ini sudah meraih sejumlah prestasi yang benar-benar mengagumkan banget. Dari perjalanan karir mereka selama 3 tahun, Momoland ini berhasil masuk ke dalam 47 nominasi dari beragam ajang penghargaan. Dan dari 47 nominasi itu, Momoland berhasil memenangkan total 18 penghargaan sekaligus. Wow, bayangin, dalam waktu 3 tahun berkarir, mereka itu langsung masuk dalam 47 nominasi sekaligus dan menangin 18. Tapi cinggu, sayangnya, dibalik kesuksesan dari Momoland ini, banyak sekali sisi kelam yang tidak kalian ketahui tentang mereka. Apa aja sisi kelamnya? Yang pertama adalah masalah plagiarisme. Jadi, ada salah satu girl group dari Rusia, namanya adalah Celebro. Nah, tahu nggak kalian lagu yang Boom Boom? Nah, lagu Boom Boom itu diduga adalah hasil jiplakan dari Momoland terhadap lagu mereka yang Mi Mi Mi. Nah, di sini ada salah satu komposernya, yaitu Shin Sadong Tiger, telah buka suara mengenai tuduhan yang diberikan kepada mereka. Jadi pada saat itu, Shin Sadong Tiger menjelaskan bahwa garis bass umumnya terdengar dalam genre retro house atau electro swing serta chord 4 bait. Jadi di sini tidak ada yang namanya plagiarisme, karena itu emang benar-benar umum banget. Habis dari masalah plagiarisme, Momoland ini juga dituduh melakukan yang namanya sajegi. Buat yang belum tahu apa itu sajegi, jadi sajegi ini itu merupakan sebuah upaya untuk melakukan manipulasi terhadap chart music. Ada banyak hal yang dilakukan untuk melakukan yang namanya sajegi, mulai dari pembelian album dalam jumlah yang besar, habis itu juga nyewa salah satu jasa untuk melakukan streaming terhadap musik mereka secara konstan, sehingga musik mereka ini naik di chart music. Gitu guys. Jadi mini album ketiga dari Momoland, yaitu Great, dituduh melakukan yang namanya sajegi atau pembelian dalam jumlah besar, karena penjualan dari Great sendiri itu benar-benar menakjubkan banget, 2 kali lipat lebih banyak daripada di bulan Januari.
Nah, akhirnya dilakukanlah yang namanya penyelidikan dan terungkap apa yang terjadi di balik semua itu. Di sini, Mihwadang Records menyatakan bahwa pembelian album jumlah besar untuk Momoland sendiri itu bukan berdasarkan sajegi, melainkan itu emang benar-benar dibeli oleh orang. Which mean, di sini Momoland itu tidak melakukan yang namanya sajegi. Dan untuk masalah yang ketiga adalah attitude. Jadi pada saat itu nih guys, Momoland ini pernah dikritik lantaran ada video prank-cam yang memperlihatkan reaksi member Momoland saat melihat BTS dengan fake love di panggung MGA 2019. Dan dari prank-cam itu terlihat bahwa member Momoland tertangkap kamera tertawa dan juga memandang ke arah satu sama lain. Selain itu, mereka juga dianggap tidak sopan saat member Momoland akan naik ke atas panggung untuk mengambil trofi. BTS terlihat berdiri dan juga menundukkan kepala mereka kepada anggota Momoland. Namun di sini tidak ada satupun member dari Momoland yang menundukkan kepala mereka terhadap BTS. Jadi itu memang terlihat tidak sopan. Jadi kalau ada orang yang sudah nundukin kepala mereka kepada kalian ya, biasanya sih ya kalian itu pasti akan nundukin kepala kalian juga guna untuk memberikan rasa hormat. Sunbae-nya aja udah hormat, masa dia enggak? Inilah yang ngebuat Momoland pada saat itu dikritik habis-habisan. Kalian lihat bagaimana komentar di Instagramnya itu sudah dipenuhi dengan kritikan dari para ARMY yang sudah geram dengan tingkah mereka. Dan untuk masalah yang berikutnya adalah member-membernya di sini ada yang keluar gitu guys. Jadi pada tahun 2019, MLD mengatakan bahwa TH dan Yeonwoo meninggalkan Momoland. TH juga tidak akan melanjutkan kontrak bersama dengan agensi, sedangkan kalau untuk Yeonwoo akan terus lanjut untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang aktris. Dan di sini ada satu membernya yang kita juga tidak tahu bagaimana posisi dia sebenarnya. Apakah dia ini masih menjadi member Momoland atau tidak? Kalian pasti tahu member yang aku maksudkan siapa? Yups, benar banget, yaitu Daisy. Sampai sekarang MLD itu tidak bilang apakah si Daisy ini udah out atau tidak. Tapi guys, pada salah satu showcase untuk Tamza, di sini si Jane itu bilang bahwa untuk sekarang ini Momoland adalah girl group yang beranggotakan 6 orang member. Jadi di saat Jane sudah mengatakan hal itu, banyak sekali di sini yang sudah berpendapat bahwa kayaknya si Daisy itu emang udah keluar deh dari Momoland. Dan kita akan lanjut ke permasalahannya berikutnya, yaitu mengenai kontroversi dari Daisy. Jadi pada saat wawancara, Daisy ini mengungkapkan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang manipulasi suara dalam finding Momoland. Daisy sendiri adalah salah satu trainee yang tereliminasi, namun agensinya memanggil dia untuk comeback dan menjanjikan Daisy agar bisa dimasukkan ke dalam line up Momoland. Selain itu, Daisy juga mengatakan bahwa mereka harus membayar 10 juta won sebagai ganti biaya produksi untuk finding Momoland. Dan di sini melihat apa yang dikatakan oleh si Daisy, akhirnya pihak MLD pun memberikan klarifikasi. Yang pertama adalah mengenai masalah manipulasi suara. Nah, pihak MLD mengatakan bahwa sebenarnya untuk Finding Momoland ini tuh bukan program yang biasa, bukan seperti program survival lainnya. Pada awalnya si MLD itu bilang mereka itu akan mendebutkan Momoland ini dengan 10 orang member. Tapi dikarenakan ada something yang terjadi, makanya pada saat itu hanya ada 7 member saja yang didebutkan oleh mereka. Dan di sini si MLD itu bilang bahwa dia itu melihat ada potensi yang besar dari seorang Daisy, makanya mereka itu mempertahankan Daisy dan akhirnya memasukkan Daisy ini ke dalam line up untuk debut bersama dengan Momoland. Dan untuk masalah biaya yang 10 juta won, jadi sebenarnya para member udah setuju dengan hal tersebut. Jadi sebelum mereka ikut dalam Finding Momoland atau sebelum mereka bergabung dengan Momoland, mereka itu udah tahu bahwa mereka itu akan ngebayar 10 juta won untuk biaya produksi dari acara Finding Momoland. Jadi untuk membuat sebuah acara itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar banget. Jadi aku rasa sih bukan hanya member Momoland saja yang membayar, tapi pihak agensi di sini juga bayar dalam jumlah yang besar. Wah gila ya, 10 juta won itu berapa tahun kerja ya bisa dapet kayak gitu. Selain itu, Nichinggu Daisy juga ngungkapin bahwa dia itu ingin berpartisipasi bersama dengan Momoland kembali, tapi tidak diberikan kesempatan oleh agensi. Lalu kemudian Daisy meminta pemutusan kontrak. Namun di sini, menurut perjanjian kontrak, akan ada biaya penalti yang harus dibayarkan oleh Daisy untuk memutuskan kontraknya bersama dengan MLD. Dan kalian tahu nggak berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Daisy? Jumlahnya itu adalah 1,1 miliar won. Dan kalian tahu nggak, ini kalau dirupiahin berapa? 13 miliar rupiah. Wow, banyak banget sih. Kebayang nggak sih jadi Daisy belum bayar yang 10 juta won? Kalau mau keluar harus bayar miliar won. Aduh. Jadi hal ini yang membuat Daisy juga pasti sangat sulit banget untuk dapat keluar dari MLD. Dan mengenai apa yang dikatakan oleh agensi, di sini perwakilannya bilang bahwa semua tergantung pada perusahaan. Apakah di sini agensi itu memutuskan untuk membuat member tersebut dapat join atau enggak?
untuk promosi bersama dengan Momoland. Jadi semuanya emang tergantung perusahaan gitu guys. Kalau mereka pengen untuk melihat yang ini join, ya udah di-joinin langsung gitu. Tapi kalau agensinya di sini nggak pengen, ya udah nggak usah ikut gitu. Maklumin aja ya guys, dia yang punya perusahaan, dia juga yang punya grup. Dan mereka juga bilang bahwa untuk mengenai biaya penalti, mereka itu menjelaskan bahwa mereka mengatakan hal itu kepada Daisy dikarenakan Daisy ini pengen mutusin kontraknya bersama dengan agensi. Jadi di sini agensi itu pengen memberikan pertimbangan kepada si Daisy, kalau kamu pergi ya udah nanti kamu bayar segini. Jadi gimana nih, mau pergi atau enggak? Enggak mau kan ya? Ya udah, ya stay aja deh di MLD kayak gitu. Dan untuk masalah yang kelima adalah mengenai foto dari Nancy. Ini sih yang paling parah banget ya. Parah banget sih. Kalian pasti tahu bahwa si Nancy ini kan terpilih nih jadi MC di acara Asian Artist Award. Nah pada saat itu si Nancy ini kayak berada di ruang ganti baju. Nah di saat itu juga ada seorang kayak staff gitu sih, yang mana dia ini kayak motret si Daisy. Lalu hasil potretannya ini dia itu kayak diedit guys. Jadi seolah-olah si Nancy ini emang nggak pakai busana. Lalu fotonya itu nggak cuma dia lihat sendiri, tapi foto ini dibagikan kepada sebuah grup, yang mana grupnya ini itu beranggotakan ratusan orang. Kalau nggak salah sih 500 orang gitu. Dan di saat berita ini mengudara, Nancy yang melihat hal itu benar-benar kayak shock, tertekan, dan selain itu, dia bahkan mendapatkan komentar yang buruk dari orang. Udah jadi korban, malah dapetin komentar yang buruk. Itu yang ngasih komentar buruk gimana sih? Otaknya di mana coba ya? Ini Nancy jadi korban loh guys. Bukan dia mau yang dipoto dan juga diedit seperti itu. Nggak ada otak emang yang kasih komentar buruk pada Daisy. Dan melihat apa yang terjadi dengan artisnya, di sini pihak agensi akan melakukan tindakan yang tegas. Jadi yang ngebuat hal tersebut nanti akan diberikan hukuman kayak gitu, akan dibawa ke jalur hukum. Selain itu, pihak dari Asian Artist Award di sini juga merasa bersalah dan juga melakukan permintaan maaf. Dan bahkan mereka ini juga bersumpah untuk menemukan siapa dia dan juga memberikan hukuman yang tegas kepada orang tersebut. Waduh, gila banget sih. Dan gak cuman pihak agensi, para Marys atau para penggemar dari Momoland saja, tapi kita juga sebagai K-popers itu sangat geram dengan apa yang terjadi kepada Nancy pada saat itu. Karena ini memang sudah kelewatan batas. Bayangin kalian berada di posisi Nancy di saat kalian ganti baju, nggak ganti baju sebenarnya, itu nggak ngapa-ngapain, dia cuman ada di ruang ganti baju tersebut lalu diedit fotonya, habis itu disebarin deh. Itu gimana perasaan kalian? Kalau ada yang ngedit foto kalian seperti kayak nggak pakai busana gitu, pasti shock banget ya. Jadi orang-orang pasti mikir, oh ini loh kalian, dan orang mandang kalian tuh pasti buruk juga. Terlepas dari kontroversi yang terjadi dengan Momoland, aku berharap Momoland ini dapat terus berkarya dan juga berkarya. Jujur, aku adalah salah satu orang yang benar-benar kecewa dikarenakan sudah ada 3 membernya yang keluar. Kita juga tidak tahu alasan membernya keluar kenapa, tapi aku benar-benar merindukan Momoland era Boom Boom. Aku pengen ngelihat mereka itu OT9 kembali, karena aku benar-benar merasa kehilangan guys. Apalagi sekarang Daisy juga nggak bisa join lagi ke Momoland, nggak tahu kenapa, alasannya juga apa. Kenapa dia itu tidak bisa berpromosi bersama dengan Momoland? Mungkin ada yang tahu tentang hal tersebut, bisa langsung komen atau bagi-bagi ke kita dengan cara komen di bawah. Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.